Cilacap terkini, Bupati Cilacap Dr. Samsul Aulia Rahman lantik PC Sekda Kabupaten Cilacap, pejabat fungsional dan janji PNS eksklusif Telusur Cilacap. Bupati Cilacap Dr. Samsul Aulia Rahman lantik PC Sekda Cilacap Dr. Andes Satmoko Danardono di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap hari Jumat 21 Maret 2025. Bupati Cilacap melantik PC Sekda Cilacap, para pejabat fungsional dan penyerahan SK Kepala Sekolah di Kabupaten Cilacap. Hadir Forkompimda Kabupaten Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para camat se-Kabupaten Cilacap, tamu undangan dan Ketua PMI Kabupaten Cilacap eksklusif Telusur Cilacap. Dari jabatan penjabat sekretaris daerah dan penunjukan saudara Dr. Andes Satmoko Danardono MSI sebagai penjabat sekretaris daerah. Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, sosok pria kalem dan penuh dedikasi, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan Kasatpol PP Kabupaten Cilacap, dipercaya oleh Mas Bupati Cilacap Dr. Samsul Aulia Rahman menjadi penjabat Sekda Kabupaten Cilacap menggantikan Jarod Prasojo. Telusur Cilacap. Sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap, akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah sebagai penjabat sekretaris daerah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pertama, yang mengangkat sumpah penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Satmoko Danardono MSI. Bapak Dr. Samsul Aulia Rahman SSTP MSI selaku yang mengambil sumpah.
Dalam sambutannya, Bupati Cilacap Dr. Samsul Aulia Rahman berharap penjabat Sekda Kabupaten Cilacap segera melakukan akselerasi dalam proses pemerintahan di Kabupaten Cilacap, khususnya penyelesaian hal-hal yang bersifat fundamental untuk pengisian para pejabat dan beberapa hal teknis terkait dengan pemerintah di Kabupaten Cilacap, Telusur Cilacap. Terakhir itu mewakili kami dengan KPK di Jogja. Saya sebenarnya sudah matur Mbak, ini jarak jauh ke Jogja. Nggak apa-apa, yang dekat saja, musembahnya Mbak Wabub. Saya percaya pasti nanti poin-poin ataupun apa yang bisa sampai ke teman-teman Wabub. Tetapi orang Mas Dimas Bu, kayaknya lebih penting Mas Bupati, nah Cilacap musembah taruh konsultasi publik. Saya suka ngalahin teman-teman Jogja. Ternyata setelah itu di sana naik tangga ya Pak Wabub. Naik tangga 2, akhirnya pulang ke sini bengkak lagi ini Pak Kapolres Cilacap. Jadi saya sebenarnya ini lagi merasa berdosa. Mbak Yu, saya Mbak Ami yang saya hormati, terus Ibu Ketua Tim PKK yang saya hormati, dan Dharma Wanita semuanya saja hadirin tamu undangan, para saksi, para rohaniawan yang saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, dan menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji penjabat sekretaris daerah dan pejabat fungsional serta sumpah janji pegawai negeri sipil dilanjutkan dengan penyerahan SK Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat kepada pejabat sekretaris daerah yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membantu kepala daerah saya dengan Mbak Wabub dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Cilacap. Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan, izinkan kami menyampaikan, ini kami sudah diskusikan dengan Mbak Wabub. Begitu kami dilantik tanggal 20 Februari, ada salah satu PR yang terdekat adalah satu, untuk mengisi kekosongan Sekda. Karena Sekda adalah sebagai motor penggerak utamanya untuk birokrasi pemerintahan. Yang tentunya terus kemudian kita bersepakat, kemarin Pak Jarod di kami melihat SK-nya, beliau habis tanggal 20 September. Oleh karena itu kami terus kemudian mengajukan proses sesuai dengan aturan regulasi, mengajukan beliau Pak Satmoko, hasil diskusi saya dengan Pak Wabub, dan terus kemudian sudah turun rekomendasi pada beberapa hari yang lalu, sehingga hari ini supaya istilahnya tidak ada kekosongan penjabat sekretaris daerah, kami melantik beliau Pak Satmoko yang sudah diberikan rekomendasi oleh Pak Gubernur untuk diangkat dilantik sebagai penjabat Sekda Kabupaten Cilacap. Terus yang kedua, tadi ada beberapa juga pelantikan pejabat fungsional ataupun pelantikan PNS. Ini adalah sebenarnya titipan amanah dari beliau Pak PJ, Pak Arif, yang mempercayakan kepada saya dengan Mbak Ami hanya untuk seremonial melantik. Jadi sekali lagi ini sudah prakteknya saya dilapori sudah lama oleh teman-teman dari PKPSDM, terus kemudian yang kami tindak lanjuti untuk hari ini dilantik supaya agar bisa lebih bekerja optimal untuk membantu visi misi. Termasuk tadi ada beberapa kepala sekolah juga yang kami berikan SK-nya juga sama, ini titipan dari Pak PJ. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, atas semuanya pejabat yang dilantik diserahkan SK. Di latar lain saya dengan Pak Wabub dan semuanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, yang tentunya ini ada amanah dan tanggung jawab setelah dilantik. Terutama saya ingin menitik beratkan kepada Pak Satmoko. Salah satu tugas yang pertama ini wajib dilaksanakan oleh Pak Satmoko. Pemerintah daerah selama ini Cilacap bisa berjalan baik, pilkada kondusif, aman, masyarakatnya juga aman nyaman. Di tengah mungkin kita Cilacap salah satu kategori
kalau berbicara kerawanan skala priority oleh Pak Kapolresta. Karena mungkin kita ada nusa kambangan, banyak objek vital, penduduk kita banyak dan sebagainya. Yang tentunya kesuksesan banyak hal yang diraih oleh Kabupaten Cilacap, kesuksesan berbagai pihak, Forkopimda, lembaga kita semuanya. Satu yang pertama tanggung jawab Pak pejabat sekda Pak Satmoko adalah satu, harus bisa menjadi motor penggerak untuk ini benar-benar bisa lebih kompak lagi. Artinya apa? Benar-benar bisa membersamai semuanya Forkopimda yang ada di Kabupaten Cilacap. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, selama 3 bulan ke depan, karena ini SK penjabat itu sesuai aturan 3 bulan dan dapat bisa diperpanjang. Tetapi kemarin waktu saya matur langsung ke Pak Gubernur menyampaikan langsung harus selesai dalam waktu 3 bulan. Saya terus kemarin sempat nanya ke DKSDM, sebenarnya bisa selesai. Oleh karena itu dalam 3 bulan ke depan Pak Satmoko harus benar-benar bisa melakukan open bidding untuk merekrutkan sekretaris daerah. Kalaupun mau mendaftarkan diri boleh Pak Satmoko, gitu, dalam artian ini terbuka nanti untuk siapapun yang memenuhi syarat. Oleh karena itu tentunya sekali lagi harus selesai dalam 3 bulan ke depan. Terus yang selanjutnya, tugas yang ketiga adalah bagaimana untuk mempercepat implementasi visi-visi yang sudah kami sampaikan di dalam dokumen RPJMD yang sedang disusun oleh teman-teman Bapeda. Yang tentunya apa? Karena ini nanti ke depan 6 bulan ke depan ketika sudah disahkan ini akan menjadi pedoman kerangka 5 tahun ke depan. Saya dengan kami untuk bersama dengan teman-teman semuanya mewujudkan visi misi. Jadi harus benar-benar dioptimalkan percepatannya. Yang kedua adalah percepatan terkait dengan amanah dari beberapa yang disampaikan pertama oleh Pak Presiden. Ada Impres 1 2025, terus kemudian ada PMK dan ada beberapa regulasi yang kaitannya program-program prioritas sesuai dengan Astacita, dan program-programnya Pak Gubernur mau pengen melakoni ucapan makmur, dan kemarin juga sudah dikonsultasi pabrikan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Ini juga harus ada sinkronisasi, jadi mensinkronkan visi misi yang sudah kita sampaikan, sinkronkan dengan visi misinya RPJMD-nya Pak Gubernur, sesuaikan dengan Astacita, dan benar-benar program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu benar-benar bisa sinergi. Ini adalah disampaikan oleh Pak Presiden pada saat retret di Magelang. Tujuan pilkada serentak itu adalah sinkronisasi yang baik menyeluruh dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Terus yang selanjutnya Pak Satmoko juga memberikan tugas terkait untuk bagaimana bisa bersama-sama nanti OPD yang lain untuk bisa berpacu semangat dalam inovatif, kreatif, dan juga produktif. Jangan hanya yang biasa-biasa saja, standar-standar saja. Artinya apa? Melompatlah, jangan hanya terjebak dalam seremonialitas, formalitas, dan juga rutinitas, tapi beralihlah kepada tadi, produktif, kreatif, dan juga inovatif. Dan juga tantangan Pak penjabat adalah ini kita maraton 3 hal. Yang pertama terkait perubahan RKPD tahun 2020 atau tahun berjalan. Ini juga sudah berjalan. Nanti Pak Satmoko dengan teman-teman TPD harus terus cepat menyesuaikan untuk mungkin nanti dengan Pak Jarod seperti apa yang sudah dilakukan, terus ke depan yang harus seperti apa. Karena kita harus bulan Mei minggu kedua itu harus selesai. Terus kemudian selanjutnya penyusunan RKPD tahun 2026. Nah, ini kemarin sudah kita musnahkan. Yang tentunya defisit kita masih 1 triliun. Itu bagaimana nanti kita sinkronkan program prioritas Astacita Pak Presiden, sinergi dengan provinsi, terus visi misi saya dengan Mbak Ami, terus kemudian bagaimana sinergi dengan lintas vertikal yang ada di Cilacap dengan Forkopimda dan semuanya. Nah ini terus kemudian kita harus sesuaikan percepatan untuk 2026. Defisitnya
harus benar-benar yang rasional sehingga nanti tidak kita keberatan. Dan harapannya efisiensi yang kita lakukan 2025 ini sesuai dengan amanat Impres ini menjadi patokan untuk kita menyusun 2026. Jadi jangan nanti mengulang lagi misalnya pengurangan kegiatan yang sifatnya seremonial. Kok masih ada OPD yang kegiatannya banyak seremonial? Dan sering Pak Presiden sampaikan kan ya FGD terus mungkin ibaratnya ya pelatihan yang mungkin tidak banyak dilaksanakan, itu harus jangan sampai 2020 masih banyak OPD yang seperti itu. Harus mulai menyaring seperti itu. Terus yang selanjutnya ada percepatan juga terkait dengan perubahan anggaran tahun 2025. Ada beberapa titipan dari teman-teman kepala desa yang kemarin pokirnya di beberapa desa yang mungkin hilang, dan juga PR harus masuk. Terus juga bagaimana mengakomodir aspirasi-aspirasi yang mungkin belum masuk di perubahan RKPD, terus di RKPD 2026 atau nanti di rencana perubahan APBD tahun 2025 ini. Itu beberapa tugas utama oleh Pak Sanmoko. Terus yang selanjutnya pada pejabat lain fungsional yang dilantik selamat melaksanakan, sehingga Bapak Ibu semuanya, sistem sekarang ini sudah berbeda dengan dahulu. Kalau dulu saya mungkin masih merasakan itu ketika kepala daerah mau melantik ya cukup hanya ibaratnya memanggil baper zakat, terus kemudian siapa yang diusulkan, terus kemudian prosesnya biddingnya pun tidak seperti sekarang. Sekarang ada sistem meritokrasi yang tentunya sekarang jauh lebih ya sebenarnya untuk kontrol dari pemerintah pusat. Saya dikasih tahu pindah antar sekaf dalam satu OPD itu pun harus sampai ke BKN melalui namanya imutasi. Itu yang terus kemudian nanti oleh kepala daerah itu oleh bupati di-approve. Jadi sekali lagi sekarang sistemnya memang seperti itu, yang tentunya kita harus berguna. Termasuk saya nitip kepada ASN semuanya, saya harap nitipkan di 2026 bisa benar-benar paperless. Kalau sekarang kan kita tak less paper, mengurangi kertas dengan menggunakan aplikasi Sri Kandi. Termasuk saya juga dititipi PR sama PKK, ada nanti inovasi juga sistem untuk bagaimana sistem di PKK dan juga sama digitalisasi di PKK agar lebih mudah koordinasi serta juga untuk efisiensi mengurangi dan sebagainya. Harapannya saya 2026 sudah tidak ada kertas di meja bupati, wakil bupati, tetapi kita sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi yang sesuai dengan Kementerian PRD ataupun yang lain yang sesuai dengan regulasi aturan untuk kita mengefisienkan. Di beberapa kementerian menceritakan itu terkait dengan efisiensi, terutama masalah belanja ATK itu bisa sampai 90, bahkan ada yang 100%, karena sudah menerapkan digitalisasi di dalam pemerintahan. Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Mungkin beberapa hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus nitip dikomandoi prinsip kerja kepada seluruh ASN yang ada di Cilacap yang becus dan dapat. Jadi harapan saya Sekda tidak hanya itu just belit di diri saja, tapi diimplementasikan senyata. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.